Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Balai Wartawan Surabaya, PWI Jawa Timur, di Jalan Absari nomor 17 Surabaya. Saat ini sedang berlangsung peringatan 87 tahun usia Pak Agus Samiaji, wartawan senior yang sampai pada usia yang ke-87 tahun masih aktif menulis. Bahkan dalam kurun waktu 7 tahun ini beliau telah menulis 3 judul buku. Nah, nanti akan kita tanyakan seputar karir Pak Agus. Terima kasih Pak Amang. Sebetulnya saya ini ya seandainya saya tidak sakit, ya sakit ini sakit kena itu buruk sepeda motor ya, dan saya pun juga kena sakit prostat dan hernia. Tapi seandainya tidak gitu, saya ini pengen nulis karena sudah kepingin nulis itu saya ya, walaupun umur sudah tua itu, ya. Nanti tetap pengen nulis dan pengen buat kenang-kenangan itu saya. Karena saya jadi wartawan ini sudah 50 tahunan, 50 tahun. Dulu di media mana aja Pak? Antara lain sebelumnya itu saya freelance, terus kemudian diterima di Harian Merdeka Jakarta. Koresponden ya? Koresponden Harian Merdeka Jakarta. Terus kemudian saya diterima di kantor berita KNI, KNI untuk Jawa Timur. Terus juga saya harian Warta Ekonomi Maritim itu, dan juga pernah bantu oleh majalah Wanita Kirana bersama sama Pak Mujianto. Itu Dudikal Bakal gitu. Saya sama Pak Mujianto. Terus kemudian saya masuk mendirikan koran Suara Indonesia. Saya kira kok bikin koran itu gampang, ternyata bikin koran itu pusing kepala saya buta. Itu Suara Indonesia yang PPM-nya Pak Anton itu ya? Iya, saya sama Pak Anton Suyono, sama Pak Mustopo itu. Saya Pak Anton Suyono sebagai pemimpin redaksi, saya wakil pemimpin umum, wakil pemimpin redaksi itu di Harian Suara Indonesia, mengambil oper dari Suara Indonesia Timur itu. Nah, ternyata Masya Allah, saya pulang dari Suara Indonesia tiap hari jam 12 malam. Saya tak sudah baru pulang itu. Dan terakhir saya yang lebih enak, saya masuk di Harian Ekonomi Neraca punya Pak Zulharman. Itu agak lama, itu lama sekali sampai saya tahun 88 karya tulis oleh wartawan Gubernur Jawa Timur. Saya ini paling rendah hanya SMA. Nah, ternyata alhamdulillah saya dapat juara 1 Suara Pelita keempat Indonesia atau Jawa Timur, juara 2 Edmond Kaparang, juara 3 Bambang Surabaya Pos itu. Nah, setelah itu saya karena kecelakaan itu ketabrak sepeda motor, habis meliput Pak Basofi.
setelah menipu Bapak Sopi, saya ketabrak sepeda motor. Saya pingsan. Saya di Bobrok itu pingsan. Ya, siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Nggak tahu. Siapa yang bawa padahal saya sama Darmadi, dan dia Darmadi pun tidak ada. Ya, saya tak ingat. Setelah saya diperiksa dokter, oh Pak, Pak tidak patah Pak. Baru aku ingat kalau saya di rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah. Aku ya Allah, mudah-mudahan juga. Bapak non sewu, tunggu 10 menit lagi. Kenapa? Kepala sampean sama mau saya jahit. Jadi jahit, tak sakit dokter. Ya sakit dikit. Muter kira-kira 1 kilan. Benar, Pak, ya, 1 kilan. Kendas kepala saya. Itu. Pak Gus, ini ya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ya, itu waktu sebelumnya itu tidak boleh tidak boleh pakai krek saya pakai krek 2 tahun. Setelah 2 tahun kebanyakan obat Voltaren, akhirnya dengkul saya, uli saya ini habis. Kemudian itu saya terus kursi roda. Nanti kursi roda saya kira-kira sampai saat ini kira-kira ya 15 tahunan. 15 tahun. Bentar Pak Agus. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, saat Pak Agus masih tinggal di Jalan Pacar Kembang ya. Itu kalau saya ke rumahnya Pak Agus, selalu Pak Agus itu mesti nulis artikel untuk harian Birawa, kemudian untuk harian yang lain ya. Iya. Nah, sekarang aktivitas menulis itu apa masih dilakukan oleh Pak Agus? Sekarang saya aktif menulis tidak, karena saya kan maaf ya, saya kan masih manual dikirim pada gitu. Nah sekarang karena saya di Sidoarjo untuk anak-anak itu, nah saya sekarang di Sidoarjo ini saya di Sidoarjo 3 tahun ini saya tua. Karena apa? Tidak bisa ketawa, tidak pernah ketawa, tidak ada ketawaan. Anak saya yang makan apa itu juga orangnya diem. Jadi tiap hari itu tidak ada ketawa. Sekarang harapan Pak Agus bagi pers di Indonesia, bagaimana harapannya Pak Agus? Harapan Pak Agus terhadap kehidupan pers di Indonesia, kehidupan jurnalistik di Indonesia, gimana harapan, pesan? Itu lihat perjuangan pers di Indonesia maju ya beritanya ya, dan maju iklannya ini terlalu bebas, soalnya sama dulu dibatasi ya, iklan sekian persen. Sekarang saya enaknya 1 halaman 2 halaman sampai itu ya. Iya. Kalau anunya juga hebat apa itu maju lah. Gus, iya. Terima kasih Pak Gus. Saya menyampaikan ikut berbahagia untuk syukuran Mbah Agus Samiaji yang tanggal 17 Agustus kemarin ditakdirkan Allah mencapai umur 87 tahun. Ini menjadi satu pertanda bahwa Allah memberikan karunia yang luar biasa yang harus disyukuri oleh yang bersangkutan tentunya, dan hikmah yang patut dimaknai dari usia yang panjang ini adalah harus semakin taqarrub, dekat kepada Allah,
untuk senantiasa berzikir, beristighfar, mudah-mudahan mampu mengakhiri hidup yang fana ini dengan husnul khotimah. Yang kedua, dari sisi profesi sebagai wartawan, tentu ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sense of news kita sebagai wartawan, baik wartawan cetak ataupun wartawan elektronik, harus kita lestarikan bahwa sampai umur berapapun, selama pikiran, hati, dan kemampuan jurnalistik kita masih ada, kita harus selalu mengikuti perkembangan yang ada di negeri ini, dan setidaknya kita harus tetap mematuhi hukum-hukum jurnalistik yang benar, sehingga apapun yang kita informasikan kepada masyarakat, termasuk melalui media YouTube sekarang ini, haruslah berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan berita-berita yang menurut istilah sekarang adalah hoax, bahkan ikut menciptakan keresahan masyarakat.